dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Senang sekali rasanya siang ini saya sempat kembali bertegur sapa dengan rekan-rekan baik di Facebook atau di media sosial yang lainnya. Oke guys, seperti biasa saya ingin menyampaikan bela negara, nasionalisme dan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Sekali lagi guys, saya membuat atau menyelenggarakan acara ini hanya merupakan sebuah curhat ya, bukan berarti saya memberikan tausiah. Tapi memang betul saya sangat prihatin dengan kondisi agama Islam yang banyak diselewengkan akhir-akhir ini di Indonesia ya. Terutama mengenai masalah ritual ibadah seperti sholat ya. Kita kemarin ini melihat sholat di jalan, kemudian sholat di trotoar, mengaji di trotoar. Itu sesungguhnya bukan mencirikan satu keberadaban ya, atau satu pengajaran yang benar ya. Kita tahu guys bahwa sholat itu adalah hubungan pribadi kita antara kita dengan Allah ya, hubungan langsung ya. Dan dijelaskan juga bahwa sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi jika kita mengatakan bahwa sholat itu menjadi satu ritual terus kita melakukan perbuatan keji dan mungkar juga, itu adalah sebuah kebohongan yang luar biasa guys. Jadi seorang muslim itu dilihat dari ketakwaannya, bagaimana sikap dia, bagaimana perilaku dia ya. Sholat adalah suatu jenis ibadah dalam agama Islam yang meliputi perkataan dan perbuatan dan gerakan takbir atau memuji nama Allah ya. Nah, sholat itu adalah pengertian jelas adalah menunjukkan kita sebagai seorang hamba Allah ya. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 162 Allah menjelaskan ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya sholat kita, hidup kita, mati kita tiada lain adalah semuanya untuk Allah Ta'ala. Nah, bagaimana dan siapa Allah itu ya? Hakikatnya kita juga harus mengetahui siapa Allah itu. Allah itu adalah sesuatu yang gaib. Dan yang gaib itu hanya ada di mana? Ada di mana? Yang gaib itu Allah sudah memberikan satu petunjuk bahwa Allah yang sesuatu yang baik itu ada di dalam hati kita. Kenapa ada dalam hati kita? Ya, artinya Allah itu ada dalam setiap ketakwaan kita kepadanya. Jika misalnya seorang penganut kepercayaan mengatakan bahwa Allah itu bagus hati ya, atau Gusti ya, Gusti bagus hati, artinya Allah memang ada dalam sikap dan perilaku diri kita. Jika kita kemudian menghinakan Allah dengan berbuat buruk atau berbuat jelek, ya kita menghinakan diri kita, menghinakan Allah. Kemudian juga orang Kristen atau orang Nasrani mengatakan Yesus ada dalam diri kita. Artinya sama. Jika seorang Nasrani pun juga mengatakan bahwa dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, artinya dia sudah sama saja dengan dia tidak menghargai Tuhannya ya. Oke guys, kemudian Allah memberikan satu firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinni wal insi illa iya'budun, yang artinya Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata adalah untuk ibadah kepadanya ya. Jadi sebetulnya ini hal yang sangat jelas ya, dan dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan. Di dalam ayat-ayat di Al-Quran ada yang ayat yang mutasyabihat atau yang maknanya tidak jelas, dan ayat
ayat yang mukomah ya, ayat yang isinya jelas. Jadi yang tidak jelas tidak perlu kita perdebatkan, atau kita sendiri tidak mengerti, kita jangan mendahului orang-orang lain atau mengada-ada ya. Ini suatu makna yang sebetulnya Islam itu harus dipelajari dengan akal sehat, bukan dengan emosi, dan kita harus mempelajarinya jelas ya. Harus berani mencari tahu, karena kalau tidak akan disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjual-jual agama. Ini kita bisa melihat ya. Dan menyangkut masalah bagaimana rukun sholat sudah dijelaskan memang di dalam beberapa hadis. Tapi kita tidak usah pertentangkan perbedaan satu sama lain. Yang jelas yang tidak boleh itu adalah kepantasan di mana kita melaksanakan sholat. Sholat itu suatu ritual ibadah yang mulia ya, di mana kita berhubungan dengan Tuhan kita, berhubungan dengan Sang Khalik atau yang menciptakan kita. Masa kita mau ibadah di jalan? Masa kita setelah sholat kita menghardik orang? Masa setelah sholat kita memukuli orang lain? Masa kita menghinakan orang lain ya? Artinya tidak ada Tuhan dalam diri kita dong. Artinya kita tidak mengenal petunjuk Tuhan kalau bersikap seperti itu. Oke guys, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya hanya curhat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela.